اینجا مقر فرماندهی انتظامی شهرستان سردابل در استان ایلامه که دقایق پیش مورد حمله هوایی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. خسارات خیلی شدیده. هنوز از میزان کشته ها خبر نداریم. به مرور اخبار و گزارش ها رو ارسال خواهیم کرد. Apa benar Iran sekarang mulai meminta belas kasihan? Beberapa laporan menyebutkan bahwa para pejabat intelijen Iran telah mencoba menjalin komunikasi dengan CIA untuk membicarakan kemungkinan syarat penghentian konflik. Namun, dari pihak Amerika muncul respons singkat, semuanya sudah terlambat. Sementara itu, orang yang disebut-sebut sebagai pihak yang memerintahkan upaya pembunuhan terhadap Trump juga dilaporkan telah tewas. Sekarang, saya yakin sebagian dari kalian sudah mendengar bahwa intensitas konflik diperkirakan akan meningkat setelah hari kedua. Dan ternyata, tadi malam hal itu memang terjadi. Coba dengarkan. Suara yang terekam itu berasal dari serangan terhadap target IRGC di Teheran, direkam oleh warga Iran beberapa jam sebelum video ini dibuat. Seorang pengamat bahkan menyebut situasi tersebut sebagai neraka bagi militer Iran. Di sisi lain, kita juga mendengar penjelasan dari Jenderal Dan Kane mengenai skala operasi militer yang baru dimulai sekitar 4 hari lalu. Menurutnya, operasi ini termasuk salah satu kampanye militer paling intens dalam sejarah modern, dan angka-angka yang dipaparkan baru mencakup sekitar 24 jam pertama saja. Dengarkan penjelasannya. Sejauh ini, Operasi Epic Fury disebut telah mengerahkan kekuatan udara yang bahkan 2 kali lebih besar dibandingkan serangan awal dalam invasi Irak tahun 2003. Perbedaannya, kali ini tidak ada skenario seperti era Paul Bremer atau program pembangunan negara setelah perang. Kampanye tersebut juga disebut memiliki intensitas 7 kali lebih besar dibanding operasi militer Israel sebelumnya terhadap Iran selama 12 hari. 7 kali lipat. Seperti yang dikatakan Presiden Trump, gelombang serangan berikutnya diperkirakan akan lebih besar lagi. Ini baru permulaan. Operasi tidak melambat, justru semakin dipercepat. Setiap jam, kemampuan militer Iran disebut terus menurun, sementara kekuatan Amerika digambarkan semakin agresif, lebih canggih, dan sangat dominan. Lebih banyak pesawat pembom dan pesawat tempur dilaporkan tiba hari ini. Dengan kendali penuh atas wilayah udara, militer akan menggunakan bom gravitasi presisi yang dipandu GPS maupun laser dengan berat 500 pon, 1000 pon, hingga 2000 pon. Persediaannya disebut hampir tidak terbatas. Pada tahap awal, mereka memang menggunakan amunisi jarak jauh yang lebih canggih. Namun sekarang, menurut laporan tersebut, senjata itu tidak lagi terlalu diperlukan. Stok amunisi jarak jauh dan juga rudal Patriot masih disebut sangat kuat. Sementara itu, kemampuan musuh untuk meluncurkan rudal terus menurun drastis, bahkan tidak mendekati jumlah sebelumnya. Ketua militer juga menyebutkan bahwa ada beberapa persentase penurunan yang cukup signifikan. Dengan kondisi tersebut, sistem pertahanan udara Amerika dan sekutunya dinilai memiliki fondasi yang sangat kuat. Mereka menyatakan mampu mempertahankan operasi ini selama diperlukan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, syarat-syaratnya sudah ditetapkan. Kini, konflik telah memasuki hari kelima. Lebih dari 2.000 target di wilayah Iran disebut telah dihantam hanya oleh militer Amerika Serikat. Namun, ada satu faktor yang dianggap paling memukul kemampuan Iran. Mereka mulai kehabisan peluncur rudal. Coba lihat perbandingan angkanya. Pada hari pertama konflik, Iran dilaporkan meluncurkan sekitar 350 rudal. Namun pada hari kelima, jumlahnya turun drastis menjadi sekitar 40 saja. Hal serupa terjadi pada penggunaan drone. Pada hari pertama, hampir 300 drone diluncurkan, tetapi pada hari kelima jumlahnya tinggal sekitar 45. Strategi utama Iran sebenarnya adalah meningkatkan biaya perang bagi Amerika Serikat dan sekutunya, dengan harapan tekanan tersebut memaksa mereka menyetujui gencatan senjata. Namun, strategi seperti itu sulit dijalankan jika kemampuan untuk meluncurkan rudal terus berkurang. Saya menduga bahwa Iran mungkin mengambil inspirasi dari diskusi yang ramai di Twitter, karena cara perhitungan mereka terlihat cukup sederhana. Logikanya seperti ini, Iran ingin memiliki jumlah rudal yang lebih banyak dibandingkan jumlah sistem pencegat yang dimiliki oleh pihak lawan di kawasan tersebut. Dari perhitungan itu,
para pemimpin Iran tampaknya yakin bahwa mereka akan unggul karena persediaan rudal mereka jauh lebih besar. Namun ada satu hal penting yang tampaknya terlewat dalam perhitungan tersebut. Amerika Serikat dan Israel selama ini tidak hanya berfokus pada menghancurkan rudal, tetapi juga secara sistematis menargetkan peluncur rudal. Ini menjadi faktor yang sangat krusial. Iran mungkin memang memiliki ribuan rudal yang disimpan di berbagai lokasi, tetapi semua itu menjadi hampir tidak berguna jika mereka tidak lagi memiliki peluncur yang dapat digunakan untuk menembakkannya. Tanpa peluncur, rudal hanya akan tetap menjadi persediaan yang tidak bisa digunakan. Sekitar 3 hari yang lalu, pejabat Israel mengungkapkan bahwa kemampuan peluncur rudal Iran telah berkurang hingga setengahnya. Sekarang situasinya disebut semakin memburuk. Berdasarkan laporan yang muncul sekitar 2 jam lalu, Iran diperkirakan hanya memiliki beberapa hari lagi untuk terus melakukan serangan rudal. Penyebabnya bukan karena mereka kehabisan rudal. Masalah utamanya justru karena peluncur rudal mereka semakin sedikit. Bagi Iran, banyak peluncur rudal pada dasarnya hanya dapat digunakan sekali. Setelah digunakan untuk meluncurkan rudal, sistem pengawasan Amerika biasanya langsung mendeteksi posisinya. Begitu lokasi peluncur itu teridentifikasi, target tersebut kemudian diserang sebelum sempat dipindahkan kembali ke tempat yang lebih aman. Inilah yang menjelaskan mengapa dampak serangan rudal yang terlihat di berbagai wilayah Timur Tengah semakin berkurang, termasuk di negara-negara Teluk dan tentu saja di Israel. Berikut ini adalah penjelasan lain dari Jenderal Kaine mengenai penurunan aktivitas tersebut. Menurutnya, hingga pagi hari ini Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM terus mencatat kemajuan yang stabil di medan operasi. Jumlah peluncuran rudal balistik teater oleh Iran disebut telah turun sekitar 86% dibandingkan dengan hari pertama pertempuran. Bahkan dalam 24 jam terakhir saja, terjadi penurunan tambahan sekitar 23%. Sementara itu, penggunaan drone serang satu arah oleh Iran juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Angkanya disebut turun sekitar 73% dibandingkan dengan hari-hari awal konflik. Kemajuan ini, menurut laporan tersebut, telah memungkinkan CENTCOM membangun superioritas udara secara lokal di sepanjang sisi selatan pantai Iran. Dengan keunggulan tersebut, pasukan Amerika mampu menembus sistem pertahanan Iran dengan presisi tinggi dan daya tembak yang signifikan. Langkah berikutnya yang direncanakan adalah mulai memperluas operasi ke wilayah yang lebih jauh di dalam negeri Iran. Serangan akan dilakukan secara bertahap, bergerak semakin dalam sekaligus menciptakan ruang manuver yang lebih besar bagi pasukan Amerika di kawasan tersebut. Namun ada satu perkembangan yang cukup menarik sekaligus terasa ironis. Laksamana Cooper kemarin mengonfirmasi bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat kini juga menggunakan drone serang satu arah untuk menyerang target di Iran. Drone tersebut pada dasarnya merupakan versi yang telah dimodifikasi dari drone Shahed yang sebelumnya dikembangkan oleh Iran. Drone jenis yang sama juga pernah diberikan Iran kepada Rusia dan kemudian digunakan oleh Rusia dalam serangan terhadap Ukraina. Sekarang situasinya berbalik. Amerika Serikat mengambil desain dasar tersebut, melakukan sejumlah perbaikan, meningkatkan kemampuannya, lalu menggunakannya kembali untuk menyerang target di Iran. Dengan kata lain, teknologi yang awalnya dikembangkan oleh Iran kini digunakan untuk menyerang pihak yang menciptakannya. Dalam penjelasannya, Laksamana Cooper mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, gugus tugas drone Komando Pusat Amerika Serikat yang dikenal sebagai gugus tugas Scorpion Strike telah meluncurkan drone serang satu arah dalam jumlah yang sangat besar. Serangan tersebut disebut menghasilkan dampak yang signifikan di lapangan. Ia juga menekankan bahwa drone tersebut pada awalnya memang berasal dari desain Iran. Setelah dipelajari dan dikembangkan kembali di Amerika Serikat, teknologi tersebut kemudian digunakan dalam operasi militer dan bahkan dikirim kembali untuk menyerang target di Iran. Sekarang, sebelum kita membahas lebih jauh tentang seberapa besar sumber daya militer yang telah dikerahkan Amerika Serikat dalam operasi ini, saya ingin meminta Anda meluangkan waktu sejenak. Jika Anda menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan juga berlangganan di bawah, karena hal itu sangat membantu perkembangan channel ini dalam algoritma.